Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Saya menyapa Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang menantikan keputusan pemerintah untuk mengangkat honorer Satuan Polisi Pamung Praja menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa semuanya, Bapak Ibu honorer, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamung Praja, yang sudah banyak berjuang, berkontribusi di negeri ini. Yang akhirnya selalu berjuang juga untuk mempertanyakan nasibnya kepada pemerintah melalui Menpan RB. Informasi sebelumnya bahwa untuk Satuan Polisi Pamung Praja dalam arti honorernya bisa diangkat menjadi PNS maupun P3K. Itu berdasarkan usia, yaitu honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang berusia di bawah 35 tahun maka bisa diangkat menjadi PNS, dan di atas 35 tahun bisa diangkat menjadi P3K. Kabar terbaru kali ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, terutama kalangan Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamung Praja se-Indonesia. Informasinya yaitu Menpan RB beri kabar baik untuk Satuan Polisi Pamung Praja non-ASN. Honorer tua dan muda jangan lagi gelisah. Jadi ini satu hal yang disampaikan oleh Menpan RB berupa jaminan nasib Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamung Praja. Katanya honorer tua dan muda jangan gelisah lagi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya dengan jelas dan jangan segan-segan untuk share informasi ini kepada teman-teman, rekan dan sahabat supaya mereka juga kebagian informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Langsung saja pada informasinya. Jakarta Russellnews.com membuat satu informasi penting mengenai honorer Satuan Polisi Pamung Praja. Disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas membawa kabar baik bagi seluruh tenaga non-ASN termasuk honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Kabar bahagia tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, yang salah satunya mengatur penyelesaian masalah honorer. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa Undang-Undang ASN yang baru mengatur salah satunya masalah atau penyelesaian masalah honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB memastikan jika honorer Satuan Polisi Pamung Praja bisa diangkat PNS dan P3K. Hanya saja, pengangkatan dilakukan dengan dua cara. Honorer Satuan Polisi Pamung Praja bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS maupun P3K dengan dua cara. Ini kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dua cara tersebut menurut Anas dengan membagi honorer Satuan Polisi Pamung Praja berdasarkan usia, di mana bagi honorer berusia di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi PNS. Ingat Bapak Ibu ya, diulang lagi informasinya bahwa honorer usia di bawah 35 tahun diangkat menjadi PNS, sementara di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K. Tetapi mekanisme pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang segera akan diterbitkan sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa kemungkinan di akhir tahun 2023 tahun ini peraturan pemerintah mengenai pengangkatan honorer ini bisa segera terbit, dan informasi terkini disampaikan bahwa kemungkinan juga bisa pada bulan April tahun 2024 tahun depan. Itu informasi terkini terkait dengan peraturan pemerintah mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Sementara itu dilansir jpnet.com, Ketua Umum Ikatan Pagarbaya Nusantara IPBN Raspati memberikan apresiasi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB perihal penyelesaian tenaga non-ASN khusus Satuan Polisi Pamong Praja. Raspati berharap hal itu benar-benar bisa dituangkan dalam peraturan pemerintah, terlebih pegawai negeri sipil atau PNS bukanlah harga mati.
Raspati berharap hal itu benar-benar bisa dituangkan dalam peraturan pemerintah, terlebih PNS bukanlah harga mati. Satuan Polisi Pamung Praja yang hingga kini masih berstatus honorer menerima jika memang mereka diangkat menjadi P3K. Hanya saja kata Raspati, status mereka adalah P3K penuh waktu, bukan paruh waktu, mengingat Satuan Polisi Pamung Praja merupakan petugas dalam penegakan perda atau penegakan peraturan daerah. Pegawai negeri sipil bukan harga mati buat kami, tetapi kalau P3K harus penuh waktu, pungkas Raspati. Pihaknya pun meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah yang menjadi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan catatan isi peraturan pemerintah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, seluruh yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kedua, memperhatikan usianya jangan sampai yang lebih tua malah tidak bisa menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini berbicara soal usia maka bisa terdeteksi. Usia dan masa kerja juga itu bisa diketahui oleh pemerintah. Yang ketiga, masa pengabdiannya kepada pemerintah dimulai dari yang paling lama lanjut ke bawahnya. Nah, ini benar-benar 3 hal yang disampaikan agar peraturan pemerintah yang segera akan diterbitkan nantinya untuk menyelamatkan honorer, terutama honorer di bidang Satuan Polisi Pamung Praja ini, sebagaimana harapannya bahwa bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS, dan harapannya minimal P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu. Ini pun kalau tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tapi disampaikan bahwa untuk menuntaskan honorer ada 2 gendang, yaitu diangkat menjadi PNS dan P3K. Sebelumnya, nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja hingga kini memang belumlah jelas. Rekrutmen PNS dan P3K di tahun 2023 tak mengakomodir hal itu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mengalokasikan formasi perekrutan ASN P3K Satpol PP dengan alasan masih terganjal regulasi. Di mana peraturan Presiden atau Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan P3K disebutkan P3K merupakan jabatan teknis yang bisa dilamar honorer maupun umum dengan ketentuan yang berlaku. Sementara Satuan Polisi Pamung Praja sendiri merupakan jabatan fungsional yang harus diisi oleh PNS. Selama Perpres ini belum dicabut atau direvisi, maka selama itu pula sulit bagi honorer Satpol PP untuk diangkat jadi ASN P3K. Khusus Satuan Polisi Pamung Praja belum bisa kami usulkan formasi seleksi P3K-nya. Ini berlaku nasional karena terganjal regulasi. Satpol PP hanya bisa diisi PNS, jadi para honorer Satuan Polisi Pamung Praja kami arahkan untuk ikut seleksi CPNS saja. Ini kata Kabid Mutasi BKP SDM Bengkulu Selatan, Salman Haryanto. Berbeda dengan honorer pemadam kebakaran atau damkar yang notabene-nya jabatan teknis. Honorer damkar bisa diusulkan seleksi ASN P3K lantaran regulasinya jelas dan tidak terkendala. Namun dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, golongan honorer Satuan Polisi Pamung Praja untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan P3K sangatlah terbuka dengan catatan peraturan pemerintah menjadi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara segera terbit dan mengakomodir kebijakan Menpan RB tersebut. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan nasib honorer terutama Satuan Polisi Pamung Praja yang dijamin oleh Undang-Undang ASN, yang mana sebagai pelaksana dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober dan Undang-Undang nomor 20 tentang ASN telah ditekan oleh Presiden Jokowi, pelaksananya adalah peraturan pemerintah yang segera akan terbit. Namun pertanyaan, kapankah terbitnya? Ingat bahwa pemerintah melalui Menpan RB sudah menyampaikan paling tidak kalau bisa dikebut Desember 2023 peraturan pemerintah mengenai pengangkatan honorer itu bisa terbit. Dan paling lama akan terbit paling lama April
2024 tahun depan. Itulah informasinya. Mohon bersabar sambil berdoa kiranya program pemerintah selalu berjalan dengan baik tanpa kendala untuk memperhatikan nasib honorer di Indonesia. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.